Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pelajaran, kita lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas dibuka bukunya ya. Halaman 50 kayaknya Mas ya. 50. Ya bapak KS Pak, bapaknya HP. Oh ya udah nggak apa-apa. Sekarang kan zamannya modern, nggak apa-apa bawa HP. Ya berikut babnya itu menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menghindari sikap kikir. Itu saling berkolaborasi niku. Ya artinya dermawan itu adalah suka memberi, dan kikir itu enggak mau memberi. Nah kita menggapai ridha Allah itu dengan sikap dermawan. Yang Meril itu Pak. Ya mas ya. Meril Pak. Apa? Meril. Meril itu apa ya? Ya sama, ya itu kan Meril itu kan judul bapak toh Pak. Enggak. Di sini sebetulnya itu sikap dermawan. Itu Dan menggapai sikap kikir. dalam menggapai ridho ilahi tadi Pak. Ya itu menggapai ridho ilahi. Nah itu Meril kan. Meraih ridho ilahi. Ya. Ini anu ya Mas ya. Ada yang tahu nggak dermawan itu kayak gimana contohnya? Ya ringan tangan Pak dalam konteks memberi dan bersodeko gitu toh Pak. Ya itu. Tapi nggak ada sifatnya riak ya Mas ya. Enggak. Contoh kamu tadi membeli es terus diberikan ke teman-temanmu, itu kan termasuk sikap dermawan. Dan kalau sikap pikir itu gimana? Sikap pikir itu ya nggak mau memberi apa-apa, medit loh Mas. Jawabannya itu medit pol. Nah itu Mas. Dan terus lagi, mengapa kok Gusti Allah niku perso seneng kalau cangkang dermawan itu pripun niku? Ya karena awal itu suka terhadap seseorang yang berbuat baik. Ya, betul juga itu Mas Ali. Iya Pak. Ya, Alhamdulillah ya. Mas Ali Romatullah niku 100 buat Ali Mas Ali Romatullah. Dan ini ada dalil Al-Qur'an. Dibaca Pak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Langsung Pak. Gimana bacanya Pak? Langsung saja ya Mas ya. Artinya, Kok artinya bacaannya gimana tadi Pak lu? Bismillahirrahmanirrahim. langsung aja artinya Mas, ini kan jalan saya sudah mepet. Tadi saya ada Baru bentar masuk kok udah mepet lu Pak. Tadi Al-Quran saya hadis masa terjemah Pak. Kan Al-Quran. Ya. Gitu Pak maksud saya. Kalau nggak bisa suruh bacakan Mas Ali ini loh Pak. Bacakan Mas Ali Romatullah, Mas. Jenengan mawon Pak. Kalau baca Al-Qur'annya kurang saya. Dipancing dulu Pak, Mas Ali harus dipancing dulu Pak. Depannya gimana Pak? Dipancing dulu Pak. Nanti saya dipancing, kan nanti saya mau. Awalnya Mas Topik. awal ayat awalnya gimana itu Pak? Sebentar. Saya di Google dulu Pak, enggak apa-apa. Enggak Mas, ini ada error Mas nih komputernya. Bentar Mas. Itu laptop Pak. Ayat berapa tadi Pak? Ayat 261. Masalul ladzi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Jojis ya itu juga. Usman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali rihin أنبتت 7 سنابل في كل
mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah. Artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti biji. Jadi kita berinfak itu sedikit gak apa-apa mas. Berinfak atau dermawan, menginfakkan harta kita, ya terus disumbangkan kemana lah, ke masjid, ke TPQ, ke panti asuhan, itu termasuk dermawan atau suka memberi sesuatu kepada orang lain. Itu akan mendatangkan ridhonya Allah itu Pak. Ya mas. Tapi kalau semisal itu Pak, dia kan seorang PSK Pak. Ya. Dia mencari uang kan dari hal-hal itu loh Pak. Ya. Tapi dia juga terdermawan itu Pak. Uang hasil bekerjanya sebagai PSK itu dia sumbang ke panti asuhan, korban bencana, ke teman-temannya. Nah itu kan dermawan itu Pak. Apakah juga akan dapat mendapatkan ridhonya itu Pak? Nah kalau memberinya itu bagus mas. Tapi kalau hasilnya pekerjaan itu nggak bagus. Nah, Ininya gimana itu akan mendapatkan ridho Allah atau tidak itu Pak? Kalau semisal itu. Kalau bisa itu kita mencari penghasilan dari hal yang lain mas. Bukan semisal Pak, semisal itu sudah saya contohkan itu loh Pak. Semisal ada seorang wanita. Oh itu ya gimana ya mas ya? Gak apa-apa lah, suka dibawa aja gak apa-apa. Tapi kalau hasilnya dari itu Pak. Gusti Allah itu buatan ridho menawi mas. Soalnya dari hasil itu SK. itu kan dua konteks yang bertolak belakang loh Pak. Ya mas. Kalau gini aja mas, kita contohkan aja kita nyawer kepada penyanyi atau di tempat karaokean kita memberi. Nah itu juga gak bagus mas. Itu nggak baik. Ya nggak baik Pak. Iya nggak baik. Ya terus hubungannya. Tapi kan dia memberi toh Pak. Dia bersedekah loh Pak. Iya. Ada yang penyanyi dangdut itu juga punya anak, punya tanggungan. Tapi kan kita sedekah yang lain kan bisa mas. Kita sedekah di masjid, kita sedekah di fakir miskin juga ada yang membutuhkan. Nah tapi dianya sukanya nyawer penyanyi ya Pak. Gimana toh Pak? Kan suka-suka yang punya harta toh Pak. Nggak baik saja itu. Nggak baik. Nggak baiknya dari mana Pak? Jangan itu. Nggak baiknya dari mana Pak? Saya tanya Pak. Nggak baiknya itu dari mana? Nyaweran tadi mas. Nyawer itu kalau di penyanyi apalagi penyanyi ini mas. Itu nggak baik. Lah pengamen itu kan dia juga nyanyi Pak. Ya, tapi dia juga diberi itu uang tuh Pak. Beda lagi mas. Bedanya apa Pak? Ya, Lah kan nyawer sama-sama nyawer Pak. Seperti di Dangdut Akademi Indonesia yang terbaru itu ada namanya virtual gift Pak. Virtual gift itu orang memberi lewat online, memberikan hartanya lewat online untuk si penyanyi. Nah penyanyi itu ya ada yang romantis, ada yang rodok munggah, ada yang tertutup, ada yang rodungan, macam-macam Pak. Nah tapi orang yang dermawan itu memberikan gift-nya kepada seorang penyanyi itu. Apakah terus amalnya tertolak kan enggak toh Pak? Tidak boleh mas. Loh kenapa tidak boleh? Tertolak mas. Loh kok bisa Pak? Soalnya kita niatkan itu kan suka memberi dan soalnya itu objeknya itu enggak pas mas. Loh kok bisa enggak pas Pak? Orang menyanyi kan menghibur toh Pak. Kalau yatim piatu tuh bisa enggak apa-apa. Kalau objeknya itu kok apa orang yang contohnya kalau MC terus sama nyawer di tempat karaokean itu jelas. Tadi kan saya contohkan kan nggak di LC Pak. Ya, seorang yang nyanyi, iya Pak kan orangnya kan nyanyi, terus ya. dia kan sudah memberikan kebahagiaan bagi para pendengarnya dan pendengarnya itu dilalah itu seorang yang dermawan. Terus dia memberikan gift-nya, memberikan sedekahnya kepada seorang penyanyi itu, masa tertolak sia-sia ya kasihan loh Pak. Iya, rezekinya. Masa orang memberi kok tertolak? Ya itu yang lain kan nggak ada tuh mas. Ya kan dia sukanya itu toh Pak. Dia sudah memberikan kebahagiaan terhadap dirinya. Benalah. Dermawan itu kan kepada saudara kita dulu. Ada yang membutuhkan enggak. Nah terus kepada
orang lain. Nah itu sudah semua Pak. Dia orang kaya, dermawan, sudah memberikan kepada saudaranya, pada kerabatnya, kepada tetangganya lah. Uangnya tuh masih banyak. Dia bingung mau infak kemana. Terus ya itu dia adalah suka sama penyanyinya, lagunya bagus, suaranya bagus, yang membuat bergetar jiwanya. Terus dia mengasihkan sebagian hartanya untuk penyanyi tersebut. Iya. Sudah, kita lanjutkan saja. Kembali ke topik tadi, oke. Tersebut itu kenapa kok ada menghindari sikap pikir? Ya tadi kita suka dermawan, pasti sikap pikir itu akan terhilangkan gitu. Coba Mas Topik, pikir itu gimana Mas Topik? Kikir itu setahu saya itu tidak mau memberi sesama kerabat atau saudara atau teman. Ya setahu saya gitu. Ya 100%. 100%. Sudah full Pak baterainya Pak. Sohe. Benar. Ya itu, kita enggan memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan ya Mas. Kalau orangnya sudah punya ya nggak usah diberi, nggak apa-apa. Nah kita itu memberi itu dengan niatan ya Mas ya. Niatan itu harus baik. Jangan kok terus kita pamer-pameran kepada orang lain. Nah terus semisal ada orang yang membutuhkan, Iya Mas. terus meminta, padahal dia butuh banget, terus meminta dia nggak dikasih, apakah berdosa itu? Ya meminta tapi kita nggak mengasihi. Ya, Kan tersebut yang kita tadi. tolak dengan pelan halus-halus gak apa-apa Mas. Jangan kasar. Oh, mboten enten atau mboten iki. Semisal dia berbohong Pak, padahal dia punya uang, padahal yang meminta itu orang yang membutuhkan loh Pak. Gitu Mas. Apalagi sampai menyangkut nyawanya, semisal tidak diberi bantuan, dia bisa meninggal karena kelaparan. Nah, itu. Kamu harus wajib memberikan sesuatu apapun. Contoh kalau air minum saja itu sudah bagus. Itu sudah bagus. Nah semisal Kalau dia itu- pikir kalau Pak, itu apakah orangnya itu nanti kedepannya itu nanti mati loh. Kalau orang itu kedepannya nanti biasa-biasa saja, itu kamu tolak secara halus itu bisa. berarti boleh Masalah. berarti boleh kikir Pak, berarti boleh kikir Bra. Enggak, kan di situ kamu kan enggak bawa uang. Apapun yang diberikan itu. Kamu bawa kaos satu. Terus adalah buat uang ini juga enggak. Nah itu kamu terus tolak secara halus. Kan bisa ambil dulu di rumah toh Pak, kasihan toh Pak, berarti itu kikir Pak, berarti Pak. Enggak. Loh kok bisa enggak, katanya enggak mau memberi itu kikir Pak. Pikir itu enggak memberi seterusnya Mas. Ya kan dia meminta bantuan Kalau Pak. itu 1, 2 kita penolakan secara halus loh Mas, itu enggak apa-apa. Tapi kok seterusnya kamu kok setelah enggak memberikan apa-apa, nah itu termasuk gitu Mas. Nah kalau dermawan itu ya memberi itu saling begini itu saling berkolaborasi. Apa itu kalau kolaborasi Pak? Saling berkautan Mas, tautan. Saling sedulur. Kalau kamu dermawan mesti menghindari kikir. Kalau kamu kikir mesti enggak dermawan. Gitu aja. Itu bukan berkolaborasi namanya Pak. Itu namanya Saling berkaitan, saling Itu Sama juga lain. saling berkaitan. Maaf apabila saya mengucapkan salah ya Mas. Nah terus gini juga. Ridho Allah niku dicari niku dengan senyuman aja juga bisa. Kamu senyum itu termasuk sedekah ya Pak. sedekah Mas. Kamu senyum masuk menatmu dia tuku wong Mas. Ya. tapi semisal ngeten Pak, tadi kan menggapai ridho Allah Pak. Iya. Nah, semisal dia itu kan kikir, dia tidak dermawan, tapi ada suatu hadis yang menyebutkan kan ridho Allah fi ridho walidin.
Iya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua tuh, Pak. Ya. Nah, dia itu sudah dapat ridho dari orang tua. Ya. Tapi dia terhadap muasarah terhadap orang lain itu pelit dia, Pak. Apakah akan tetap mendapatkan ridhonya Allah atau tidak itu? Dia hubungan dengan keluarganya baik yang membuat orang tuanya meridhoi dia. Iya. Ya sudah, dari acara ini ya kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.